Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita ya. Setelah pertemuan yang lalu ya. Hari ini saya akan menjelaskan tentang etika komputer. Ya, jadi ini adalah pertemuan ke-6 kita ya. Ya. Baik. Sebagai pertanyaan mendasar ya buat kita semua ya, apa yang pertama kali kita pahami ketika mendengar kata etika ya. Jadi ini menjadi dasar bagaimana kita nanti dalam pembelajaran ini materi ini memahami betapa etika komputer itu sangat penting dalam kehidupan kita ya. Jadi etika dan moral itu ya, etika dan moral itu memiliki dua arti yang berbeda ya. Jadi kalau bicara tentang etika, kita bicara tentang ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral ya. Dekat juga dengan akhlak ya. Jadi biasanya etika ini setiap perusahaan, setiap organisasi ya, kampus misalnya seperti kita di Yayan Padang Sidimpuan itu ada memberlakukan kode etik mahasiswa ya. Jadi akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing dari institusi, organisasi atau kelembagaan. Sedangkan moral itu adalah ajaran tentang, jadi memang biasanya ini sifatnya diturunkan ya. Jadi bisa jadi memang di masyarakat kebanyakan ini sudah tertanam ya, karena ini sifatnya adalah ajaran yang memang dia sifatnya lebih diturunkan. Artinya jika kebanyakan masyarakat bisa menerima hal tertentu ya, tentu aturan-aturan tertentu ya di daerah-daerah tertentu ya, itu kan biasanya ada aturan-aturan yang dibuat ya. Ya kewajiban, misalnya kalau kita ke Nanguro, Aceh Darussalam, cara berpakaian kita misalnya begitu ya, kita akan diterima di sana ketika memang kita sesuai ya dengan moral yang memang di sana itu sudah diwajibkan untuk berpakaian misalnya seperti apa ya. Jadi itu dia. Nah, etika komputer itu sendiri sebenarnya ya adalah wujud dari analisis terhadap sifat dan dampak sosial teknologi komputer. Jadi memang itu dibuat diformulasi dan berupa justifikasi kebijakan untuk setiap kita menggunakan teknologi secara etis. Jadi menurut James Hamur itu memang etika komputer itu adalah sebagai analisis mengenai sifat dan dampak sosial teknologi komputer tadi. Jadi memang itu tujuannya adalah supaya supaya setiap orang tidak sembarangan dalam memanfaatkan teknologi komputer tadi. Ya. Jadi etika itu penting, etika komputer itu penting karena memang etika itu meliputi berbagai wilayah yang memang kadang-kadang belum tercakup di dalam wilayah hukum. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap etika komputer di perusahaan. Jadi pada umumnya memang istilahnya adalah manajer ya, tapi kalau di istilah khusus dia manajer juga, tapi dia punya tanggung jawab khusus terhadap etika komputer di perusahaan, disebut dengan CIO ya, Computer Information Officer ya. Jadi dialah orang di perusahaan yang bertanggung jawab terhadap etika komputer perusahaan. Ya, kemudian etika komputer penting, sangat penting sekali ya. Jadi memang setidaknya menurut Moore itu ada 3 alasan utama minat masyarakat yang tinggi pada komputer itu yang menyebabkan etika komputer itu penting ya. Jadi yang pertama adalah bahwa setiap kita itu punya kelenturan logika, artinya kita punya kemampuan memprogram komputer untuk melakukan apapun yang kita inginkan. Jadi setiap kita sebenarnya punya potensi untuk itu
Ya, kalau misalnya tidak diatur dengan etika komputer, tentu orang akan memanfaatkan komputer untuk atau membuat program komputer untuk merusak atau misalnya mengganggu atau melanggar, ya melanggar privacy atau kemudian ketentuan yang berlaku di masyarakat atau undang-undang. Ya, kemudian yang kedua, ya alasan kedua adalah faktor transformasi. Jadi komputer zaman dulu dengan komputer zaman sekarang sudah jauh berubah ya. Jadi ada perubahan transformasi di sana, artinya bahwa perubahan yang tadi itu semakin kesini semakin memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Artinya sesuatu tersebut dalam tanda kutip bisa saja sesuatu yang memang itu adalah tidak diinginkan atau tidak sesuai dengan aturan, atau bisa jadi memang itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang bisa saja dilakukan oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab ya terhadap data pribadi atau informasi-informasi tertentu ya. Kemudian yang ketiga adalah alasan faktor tak kasat mata tadi. Jadi operasi internal di komputer itu kan sifatnya tersembunyi dari penglihatan kita ya. Artinya kita kan tidak bisa melihat langsung ini sekarang saat ini komputer ini sedang apa gitu ya. Ya, jadi hal itu membuka peluang ada nilai-nilai pemrograman yang memang tidak terlihat. Artinya kemungkinan penyalahgunaan juga besar. Ya, kenapa? Karena ada faktor tak kasat mata tadi. Ya, terutama karena bahasa pemrograman itu kan tidak semua orang tahu ya. Jadi bisa saja memang itu orang memanfaatkan memasukkan data atau informasi tertentu di dalam sebuah program, termasuk misalnya memasukkan virus ya, kemudian atau hal-hal lain yang kemudian itu mengganggu jalannya operasional perusahaan, atau misalnya informasi-informasi rahasia dari sebuah perusahaan ya. Oke, jadi sebenarnya masyarakat itu punya hak yang berkaitan dengan komputer. Itu ada dua. Yang pertama hak atas komputer, dan yang kedua adalah hak atas informasi. Hak atas komputer itu meliputi 4 hal. Yang pertama adalah hak atas akses komputer. Jadi siapapun kita boleh memiliki komputer, mengaksesnya. Artinya berarti kita miliki dulu baru kita mengaksesnya ya, sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan misalnya ya tentu saja itu kan pengaruh dari kemampuan finansial kita ya. Artinya bukan masalah berapa harga atau mahalnya komputer itu, tapi komputer itu sendiri apapun bentuk dan wujudnya kita boleh memilikinya, itu hak kita. Yang kedua adalah hak atas keahlian komputer ya. Jadi misalnya saya ingin ahli di bidang pembuatan program gitu ya, boleh, itu kita punya hak untuk belajar ya. Kemudian yang ketiga hak atas spesialis komputer. Jadi katakanlah seorang sarjana komputer ya yang memiliki gelar Excom ya, tentu saja dia menjadi ahli dalam bidang komputer ya. Dia memiliki hak atas itu. Jadi memang itu maksudnya spesialis itu adalah memang yang seperti itu ya. Dan yang keempat adalah hak atas pengambilan keputusan komputer. Jadi memang hak atas pengambilan keputusan komputer ini maksudnya adalah kita dapat kapan saja kita ingin berhenti menggunakan komputer, itu terserah kita. Jadi kapan memulai, kapan akan menghentikannya menggunakan komputer, itu hak kita, dan itu boleh ya. Kemudian hak atas informasi itu ada 4 ya. Yang pertama hak atas privasi ya. Privasi ini termasuk data-data pribadi ya, informasi-informasi yang kita sifatnya itu kita tidak ingin orang lain ketahui ya, apakah tentang keluarga kita, tempat kita tinggal, uang tabungan kita misalnya, atau rencana bisnis kita misalnya. Kalau itu kita anggap privacy yang kita tidak ingin orang lain tahu ya, kita berhak atas itu ya. Jadi informasi tentang itu saya boleh tutupi, Anda boleh tutupi, boleh disimpan rapat-rapat jika memang itu sifatnya adalah privacy ya. Kemudian yang kedua adalah hak atas akurasi. Jadi informasi yang banyak tersebar di dunia saat ini ya, yang ada sekarang ini kan, itu banyak juga yang tidak jelas akurasinya. Jadi artinya kita tidak tahu kebenarannya ya. Maka kita berhak untuk mengkonfirmasi ulang atau memastikan bahwa informasi yang kita terima itu memang benar-benar akurat, sehingga itu layak untuk kita
terima dan kita sampaikan ke yang lain, yang masyarakat yang lain. Yang ketiga ada hak atas kepemilikan. Jadi ini kaitannya adalah hak atas kekayaan intelektual ya. Jadi katakanlah saya memiliki sebuah artikel yang kemudian sifatnya adalah berdasarkan hasil penelitian atau temuan teknologi yang sangat berhasil saya temukan dan saya sampaikan ke dalam internet ya untuk dipublikasikan, dan saya sudah memiliki hak atas kepemilikan informasi itu, maka itu akan dilindungi oleh hukum. Jadi memang saya berhak mengatakan itu milik saya ya, karena memang secara hukum ya saya juga sudah mendaftarkannya di Kementerian Hukum ya. Dan jika ada orang yang mencoba untuk misalnya mencuri atau kemudian menggunakan itu atau menamainya atas nama karya dia ya, tentu itu akan ada hukum yang mengatur ya, akan ada sanksinya. Yang keempat adalah hak atas akses ya. Jadi sama seperti hak atas komputer tadi, kita punya akses terhadap komputer, kalau ini hak atas akses informasi ya. Jadi ketika saya katakanlah atau Anda punya paket internet, kemudian Anda ingin mencari informasi di Google katakanlah tentang apa saja yang Anda butuhkan, maka Anda berhak untuk mengakses itu. Karena yang memang itu Anda punya paket itu dan punya komputernya atau punya toolsnya, kemudian Anda bisa mengaksesnya ya, diperbolehkan. Oke. Nah ini terkait ada tidak sih masalah etika komputer yang ada? Banyak ya. Dan salah satu solusinya itu yang paling penting adalah membuat kontrak. Ya, karena memang kontrak ini salah satu solusi supaya ketika terjadi sesuatu itu yang di luar dari kontrak yang tertulis itu, maka ada hal-hal yang diatur dan ketentuan yang memang menjadi perlu diketahui gitu ya. Kadang kalau misalnya kita lihat sendiri ya di perusahaan misalnya ya, banyak barang-barang komputer termasuk informasi yang memang itu sebagai karyawan pegawai kita punya hak untuk memakai komputer itu untuk bekerja, dan kita punya hak untuk mengakses informasi di dalamnya. Namun tidak untuk mengganggu privasi orang lain ya. Itu harus dituliskan sebenarnya dalam kontrak. Ya bisa juga kapasitas penggunaan data yang boleh kita gunakan di komputer itu atau tidak boleh sama sekali. Ya itu juga bisa diatur. Atau kemudian hak milik intelektual yang tadi saya katakan itu yang boleh dan tidak boleh itu, atau yang secara hukum sudah dilindungi. Yang kemudian yang terakhir itu adalah komputer yang bisa diakses oleh masyarakat ya, seperti misalnya contohnya internet masuk desa ya, di mana Kominfo membuat khusus sebuah ruangan yang masyarakat dapat mengakses informasi dengan menggunakan komputer yang sudah disediakan di situ oleh pemerintah ya. Di situ juga ya, jadi memang kontrak ini mengatur itu supaya saling mengetahui hak dan kewajiban masing-masing ya. Baik, sekarang kita masuk ke isu terkini di Indonesia mengenai masalah etika teknologi informasi. Ya, jadi ada undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang berbagai hal ya yang kaitannya ke etika teknologi informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. Ya, beberapa yang diatur diantaranya itu adalah tentang pornografi di internet, transaksi elektronik, etika penggunaan internet, munculnya e-announcement atau electronic announcement sebagai cikal bakal dari e-procurement, di mana e-procurement itu tujuannya adalah untuk mengurangi kerugian negara akibat penyelewengan dalam penggunaan barang dan jasa. Ya, kemudian adanya blueprint ya, blueprint Sismona sejak 2002 ya. Jadi banyak sebenarnya kasus-kasus ya yang sekarang ini akibat jadi ini undang-undang ini sebenarnya belum sempurna ya, jadi mungkin masih ada celah-celah pelanggaran-pelanggaran yang bisa ya. Kenapa? Karena memang tidak mudah untuk mengatur ya dan menyusunnya sedemikian rupa agar tidak terjadi pelanggaran dari etika teknologi informasi ini. Namun demikian ya, itu sudah cukup baik, sudah cukup membantu ya. Ya mungkin kita pernah sama-sama juga melihat dan mendengarkan ya
informasi dan pemberitaan di sosial media cukup banyak juga yang sampai memang di penjara ya. Jadi artinya ada yang mendapatkan hukuman penjara, ada yang denda ya, tergantung pelanggarannya lah. Itu sekarang semakin banyak ya. Dulu mungkin karena penggunanya itu tidak sebanyak zaman sekarang, jadi mungkin belum terlalu kuat gitu ya penyampaian tentang etika teknologi informasi ini, tentang undang-undang ini. Tapi kalau sekarang sepertinya kita memang diwajibkan untuk paham ya. Jadi memang kuliah pada hari ini itu memberikan manfaat kepada kita ya semua, setidaknya ya kita menjadi bagian yang tidak melanggar etika teknologi informasi ini ketika kita paham bahwa ada hal-hal yang boleh kita miliki, boleh kita akses ya, hak-hak kita atas teknologi dan hak atas informasi yang kemudian harus disandarkan pada undang-undang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku di Indonesia supaya kita enak dan nyaman ya memanfaatkan komputer dan informasi yang ada sekarang ini. Ya, itu dia yang bisa saya sampaikan pada hari ini ya. Selanjutnya kita mungkin akan diskusi ya, kita akan diskusi tentang ini ya. Silakan pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan ya nanti supaya kita sharing saja ya, terutama mungkin yang sekarang ini sedang yang paling menarik adalah isu-isu sekarang ini ya. Oke. Ya, terima kasih ya atas atensinya. Kita akan lanjut nanti untuk diskusi. Untuk materi sampai sini dulu ya. Nanti kita sama-sama akan berdiskusi lebih lanjut tentang ini. Ya, saya sudahi dulu materinya siang hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.